Kita akan membahas sebuah emiten yang cukup diminati oleh retail dan juga emiten ini bergerak di industri farmasi dan jamu, yaitu PT Sido Muncul Tbk atau yang memiliki ticker code Sido. Emiten ini catatkan kinerja terburuknya pada kuartal 3 2023 dalam 5 tahun terakhir atau sejak 2018. Penurunan laba bersih ini menyebabkan produsen jamu komersil tolak angin memaksa pasar untuk menyisakan nilainya hanya separuh dari titik tertingginya. Kapitalisasi pasar Sido sempat menyentuh all-time high senilai 32,1 triliun rupiah pada tahun lalu, namun seiring dengan kinerja yang memburuk emiten ini harus dinilai kurang dari separuh dari kapitalisasi pasarnya. Langsung saja kita saksikan bagaimana prospek ke depan dari emiten Sido dalam slide ini. Ya, kita lihat, nah ini yang saya maksud di awal bahwa memang terdapat penurunan secara kapitalisasi pasar dari Sido. Awalnya mereka bergerak cukup rendah di kisaran 5.000 hingga 10.000 hingga tahun 2018. Namun seiring dengan kinerja yang semakin baik, emiten ini dinilai semakin premium dengan adanya peningkatan kapitalisasi pasar hingga menembus level 30.000 triliun. Nah, kalau kita lihat setelah mencapai 30 triliun, emiten Sido mengalami penurunan juga seiring dengan kinerja laba bersihnya yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dan juga diikuti tahun ini yang menunjukkan adanya penurunan bahkan cukup buruk melihat dari kinerja laba bersihnya. Kita lihat emiten Sido mengalami penurunan hingga kapitalisasi pasarnya berada di 14,8 triliun. Nah, penurunan harga saham Sido ini menjadikan investor yang membeli saham Sido pada titik tertingginya harus merasakan floating loss hingga 52,3%. Pembeli saham Sido yang akan melihat portofolionya tentunya akan melihat portofolionya cukup merah dan berdarah, dan ini akan menyebabkan jika menjual asetnya ini, aset saham Sidonya, ini akan mengalami kerugian atau realized loss sebesar setengah dari asetnya. Penyebab ambruknya harga saham Sido utamanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu tren kenaikan kinerja bottom line atau laba bersihnya yang terpatahkan hingga valuasi yang terlalu mahal. Langsung saja kita lihat lebih dalam di slide selanjutnya. Nah, inilah yang saya maksud bahwa laba bersih Sido mengalami penurunan yang awalnya terdapat cukup konsisten. Ini kalau kita lihat dibandingkan dengan pergerakan kapitalisasi pasar Sido cukup menunjukkan adanya korelasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang pasar itu menilai pergerakan dari saham Sido ini cukup relevan dengan pergerakan dari laba bersihnya. Seiring dengan laba bersihnya semakin meningkat dan kita lihat memuncak pada tahun 2021 seiring dengan masyarakat gemar mengonsumsi karena adanya pandemi COVID dan juga mereka perlu untuk menggunakan produk-produk tolak angin sebagai langkah antisipasi dan juga untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19. Tentunya ini menyebabkan laba bersih Sido sempat menyentuh hingga level 395 miliar rupiah per kuartalnya. Namun, ini menunjukkan adanya penurunan cukup tajam pada kuartal 3 2023 ini hingga hanya tersisa 138 miliar. Ini menunjukkan memang ada penurunan laba bersih yang cukup signifikan dari titik tertingginya pada tahun 2021. Dan kalau kita lihat dari sisi laba bersih pada kuartal 3 2023 ini merupakan yang terendah sejak tahun 2018. Nah, ini kita lihat pada tahun 2018 sempat menyentuh 165 miliar. Ini merupakan yang terendah atau cukup rendah dibandingkan dalam 5 tahun terakhir. Sehingga tentunya penurunan ini menyebabkan pasar harus menilai ulang, harus mengadjust dari kemampuan emiten Sido dalam mencetak laba. Dan kita lihat bahwa memang laba bersih Sido jatuh 49,8% menjadi 138 miliar pada kuartal 3 2023 secara tahunan atau year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadikan laba bersih Sido secara kuartalan terendah dalam 21 tahun terakhir atau sejak kuartal 2 2018. Faktor utama penurunan laba bersih ini disebabkan oleh sisi top line atau pendapatan Sido yang terendah sejak kuartal 2 2019. Penurunan juga terlihat dari segmen dengan kontributor terbesar yaitu jamu herbal dan suplemen yang turun 12,1% menjadi 1,4 triliun dalam 3 kuartal. Selain itu, segmen makanan dan minuman turun tipis 2,6% menjadi 820 miliar rupiah. Kita akan melihat bagaimana sih pergerakan dari PE ratio emiten Sido. Nah,
kita lihat bahwa tahun 2013 hingga tahun 2019 emiten ini cukup bergerak naik, mengalami penurunan dan kenaikan dari PI rasionya. Ini menunjukkan bahwa memang emiten ini kadangkala dinilai dengan valuasi yang cukup tinggi dan juga kadangkala mereka harus mengalami penurunan seiring dengan market yang mengadjust dan juga mekanisme pasar. Nah, kita lihat pada awal IPO PI rasio dari Sido sempat menyentuh 25,83. Valuasi ini terhitung cukup premium mengingat bahwa memang rule of thumb dari emiten-emiten memiliki nilai PI rasio berada di 15 itu merupakan nilai yang cukup wajar karena itu akan dibandingkan dengan yield. Artinya dengan PI rasio 15 ini akan setara dengan yield dari obligasi. Sehingga berinvestasi pada emiten yang memiliki PI rasio 15 ini akan cukup menguntungkan dan terlihat bahwa sempat Sido menyentuh PI rasio berada di 15 kali. Namun seiring dengan pergerakannya, emiten Sido sempat menyentuh kembali valuasi hingga 25. Nah, dengan adanya valuasi yang premium ini, seharusnya emiten Sido mampu membukukan kinerja pertumbuhan yang juga cukup signifikan, mengingat bahwa memang emiten ini memiliki moat dan juga competitive advantage dari secara kinerja dan juga produknya yang cukup berbeda dengan kompetitornya. Emiten ini menawarkan produk jamu yang cukup jarang dipasarkan di pasar retail karena emiten jamu ini cukup menarik sehingga ini memiliki kemampuan atau kalau kita lihat secara marketing termasuk dalam produk yang tergolong sebagai blue ocean. Artinya mereka tidak bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang cukup ketat industrinya. Sehingga dengan pertumbuhan yang cepat pada beberapa tahun itu, mereka harus mengalami penurunan juga karena valuasi yang premium itu tidak terbukti dengan kinerja pada tahun 2022 yang mengalami koreksi dan juga pada tahun 2023 ini yang bahkan lebih rendah dibandingkan 2018 sehingga PI rasio dari Sido sendiri menyentuh level 18 kali karena disebabkan oleh penurunan dari laba bersih dan juga penurunan dari harga sahamnya. Nah, PI rasio 18 kali ini belum tentu mengartikan bahwa memang saat ini saham Sido sudah layak untuk diinvestasikan. Mengingat bahwa mereka sempat menyentuh PI rasio hingga 15 kali dan juga kita belum tahu bagaimana prospek ke depan dari laba bersih Sido mengingat bahwa terjadi penurunan laba bersih dibandingkan tahun lalu yang cukup signifikan. Sehingga ini akan cukup beresiko untuk membeli saham Sido untuk saat ini. Kalau kita lihat juga permasalahan yang dialami oleh Sido juga disebabkan oleh perseroan yang tidak mampu menekan beban iklan dan juga promosi sebagai penunjang industri konsumsi FMCG. Beban ini mencatatkan kenaikan yang semakin menggerus dari pendapatan yang diperoleh perseroan. Menilik lebih dalam, kenaikan beban iklan dan promosi ini tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan perusahaan seiring dengan pertambahan produk dari emiten Sido. Kita lihat dari data public expose perseroan menunjukkan bahwa Sido telah menambah setidaknya 33 produk baru dengan rincian 17 produk diluncurkan pada 2020 dan 16 produk diluncurkan pada 2021. Persoalan ini mengindikasikan bahwa memang Sido belum menunjukkan peningkatan pendapatan signifikan di tengah biaya pemasaran yang masih relatif tinggi dan ini memungkinkan bahwa perusahaan cukup kesulitan dalam memasarkan produk-produk barunya untuk diterima oleh pasar. Ya, kita akan bahas lebih dalam pada slide selanjutnya. Nah, kita memasuki bagian dividen. Dividen dari emiten ini cukup digemari oleh investor karena rutinitas dan juga emiten ini cukup royal dalam membagikan dividen. Karena sempat pada tahun 2018 dan 2019, emiten ini mencapai puncak kinerjanya dan juga kinerja yang cukup baik menyebabkan dividen yang dibagikan pun ini cukup tinggi, berada di 44 per saham dan juga 43 per saham. Namun seiring dengan kinerjanya yang terkoreksi, emiten ini tidak mengurangi dari nilai dividen yang dibagikannya dengan nilai yang masih cukup tinggi. Bahkan di tahun ini sudah membagikan 35,6 rupiah per sahamnya. Ini mengindikasikan bahwa memang penurunan laba bersihnya tidak mengurangi dari nilai dari dividen yang dibagikan oleh Sido. Sehingga ini akan cukup berisiko mengganggu tingkat dari cash flow dari perusahaan untuk dapat mengembangkan bisnis dari perseroan sehingga potensi pertumbuhan ke depannya pun akan semakin kecil mengingat bahwa emiten ini cukup gencar membagikan dividen. Kita akan bahas bagaimana perbandingan dari emiten Sido dengan kompetitornya di slide selanjutnya.
Nah, kita masuki perbandingan antara emiten SIDO dengan TSPC atau Tempuscan yang juga bergerak di industri farmasi dan juga pengobatan dan juga konsumsi farmasi. Dan juga kita akan melihat bagaimana perbandingan secara valuasi dan juga profitability dan kemampuan membayar utang dari dibandingkan dengan Kalbe Farma. Kalau kita lihat secara PI rasio, emiten SIDO mungkin terlihat cukup berada di mendekati nilai dari fair price-nya, berada di PI rasio sebesar 18 kali, sedangkan TSPC memiliki PI rasio sebesar 6 kali atau memiliki valuasi yang lebih murah dibandingkan SIDO. Dan kemudian kita lihat Kalbe Farma divaluasi dengan jauh lebih mahal secara PI rasio. Kemudian kita lihat secara price to book perbandingan harga dengan asetnya. Kalau kita lihat SIDO memiliki nilai yang paling mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang aset dari SIDO ini dinilai cukup rendah dibandingkan dengan harga sahamnya, sehingga memang kalau kita lihat salah satu faktor dari PBV yang tinggi disebabkan oleh emiten ini yang cukup agresif dalam membagikan dividen, sehingga pembagian dividen itu menggerus dari tingkat dari ekuitas dari perseroan. Namun di sisi lain, valuasi premium dari emiten SIDO juga diikuti oleh kinerja dari profitabilitasnya. Emiten ini memiliki rasio profitabilitas dan efektivitas dari manajemen dalam menghasilkan laba yang juga cukup baik. Dengan NPM merupakan yang terbesar dibandingkan kompetitornya, kemudian secara return on asset atau pengembalian imbal hasil dari total asetnya juga merupakan yang tertinggi, dan juga secara ROE tentunya juga merupakan yang tertinggi dibandingkan kompetitor. Kemudian kita lihat secara rasio keuangan atau kesehatan finansialnya, emiten ini juga cukup finansial, kemampuan membayar utang jangka pendeknya menggunakan aset lancar, cukup aman dengan 6,25 kali, kemudian quick ratio atau kas untuk membayar utang jangka pendeknya juga cukup baik, 4,78 kali. Namun ini di tengah kinerja yang cukup baik, emiten ini malah membukukan kinerja year to date yang terburuk. Seperti yang sudah dijelaskan, kinerja yang cukup baik di beberapa tahun terakhir dan juga valuasi yang dihitung terlalu premium oleh emiten ini, namun tidak diimbangi oleh kinerja laba bersih yang malah menunjukkan penurunan, menyebabkan valuasi dari SIDO harus di-adjust ulang oleh pasar sehingga mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga hilang harga sahamnya hingga 50% lebih. SIDO Muncul yang juga dikenal sebagai value stock dalam beberapa tahun terakhir ini malah menunjukkan adanya penurunan laba bersih. Alhasil pasar juga akan mengulangi atau mengadjust dari valuasi dari SIDO itu. Kemudian layakkah untuk investasi dari saham SIDO saat ini? Mengingat bahwa memang terdapat beberapa permasalahan seperti adanya penurunan pendapatan bersih, kemudian yang berdampak pada penurunan laba bersih dari PT SIDO Muncul juga. Ini menyebabkan pasar harus mengevaluasi ulang dari emiten ini. Sehingga kita lihat bahwa terjadi penurunan harga saham hingga 50% lebih. Ini menyebabkan terjadinya adanya floating loss dari pemegang saham SIDO yang cukup signifikan, atau mereka harus melihat portonya cukup merah atau hilang separuh dari asetnya. Alhasil berinvestasi saham SIDO saat ini akan cukup beresiko dan perlu adanya riset yang lebih mendalam terkait dengan emiten SIDO, mengingat bahwa apakah ini sudah merupakan titik terendahnya, mengingat bahwa kalau kita lihat dari kuartal 3 2023 emiten ini masih membukukan kinerja yang cukup buruk. Sehingga ini masih belum menunjukkan apakah sudah terlihat adanya pembalikan arah dari SIDO Muncul. Mungkin akan lebih baik untuk berinvestasi SIDO Muncul ketika nantinya emiten ini sudah menunjukkan adanya perbaikan kinerja, dan tentunya itu akan cukup beresiko karena mereka belum tentu itu akan sustain ke depannya, mengingat bahwa memang emiten ini sangat bergantung dengan adanya jumlah orang yang sakit. Kemudian kalau dengan musim hujan tentunya itu akan mempengaruhi dari tingkat penjualan produk-produk tolak angin dan berbagai produk farmasi lainnya.